Halo guys, selamat datang lagi di vlog dari Juliansyah. Kita akan lanjutkan proyekan si Kuro KZR yang mana di episode sebelumnya bagian body part dari motor ini sudah kita pasangkan semua. Dan juga bagian yang keren di bagian depan itu bisa kita lihat ada display dari VND, shock dari VND, dan masih banyak perintilan lain yang sudah dipasang dan masih ada beberapa yang belum dipasang. Maka dari itu di video kali ini kita akan lanjut proyekannya, dan tentunya episode ini nggak yang terakhir, masih ada beberapa episode setelahnya. So ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Ini dia proyek resto mode Kuro KZR episode 4. Oke, paket yang juga kita tunggu-tunggu finally datang juga. Ini ada baut CVT dan baut as bagian roda depan. Langsung aja kita buka sekalian unboxing alias ARM. Ini mur belakang. Oke, cuma ini doang. Langsung aja kita sikat instalasi beberapa bautan tadi. Sekarang tampilan si Kuro udah cukup nyetel bagian belakang, tapi di bagian depan belum. Karena kemarin kita servis di bagian stangnya dulu ya. Langsung aja kita sikat pemasangannya tadi. Oke, kira-kira seperti ini look setelah kita pasangkan as roda dari Arumi serta bushing, dan juga apa lagi tadi, pokoknya ada 3 macam dari Arumi tadi, aku lupa. Ini tuh tampilan as rodanya yang di bagian mur, ini bushing. Tadi sudah sempat kita tes untuk rotasi atau perputarannya, itu dia lama banget, kalau dihitung itu bisa sampai 2 menitan. Look dari sebelah kiri itu tambah oke ya, tapi dari sebelah kanan pemanisnya hanya ada 1 bagian murti as roda depannya doang. Nanti kita cari-cari inspirasi lah mau dipasangkan apa untuk look sebelah kanan ini, karena memang secara look masih kelihatan ngantuk banget, nggak ada pemanis-manisnya, masih dikit sekali. Dan ini untuk penampilan baut CVT dari hang yang udah kita pasang, jadi kelihatan lebih manis ya setelah dipasang, karena juga bagian CVT ini dia hitam mengkilap dikombinasikan dengan baut stainless ini makin menyala kali guys. Paling nanti PR-nya tinggal di bagian baut box filter. Dan untuk baut ini aku masih bingung apakah ganti dari hang juga atau kita ganti yang baru tapi yang standaran aja ya, warna hitam. Aku tuh nggak mau keramaian, tapi nanti kita akan cari-cari inspirasi lagi, kita lihat-lihat lagi bagaimana yang bagusnya. Apakah diganti sekalian pakai baut dari hang atau kita ganti baut standar tapi dia warna hitam, jadi tampilannya masih tetap clean, masih kelihatan manis. Dan ini tadi kita lagi proses pasang batok kelapa, pasang batok head dari si KZR, dari si Kuro. Nah, ternyata untuk pemasangannya itu harus dicowok gara-gara adanya master rem dari Race Pro ini ya. Dan memang aku lihat di TikTok tuh ada yang dicowok betulan bagian sini, ngotak deh guys. Tapi ini kita sesuaikan lekuknya jadi biar nggak kelihatan kaku dan masih kelihatan seperti standaran. Iya, apa itu bang? Rakit headlamp. Langsung aja coba kita lihat. Speknya udah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan ini hari ini bakal kita naik pemasangan juga. Tampilannya ya kita jadikan sewarna dengan body semua, jadi kelihatan kalem dan clean banget, nyala lah pokoknya. Kita ikuti saja prosesnya, kita nggak paham apa-apa, jadi ya kita cuma siapkan kamera dan langsung aja kita sikat prosesnya. It sound right, boy. Tadi kita bilang bingung mau beli yang stainless punya atau warna hitam bawaan dari ya standarnya lah, warna hitam. Dan ternyata kita dapat warisan
dari CNMAX ungu itu guys. Nah, jadi ini kita punya baut CVT, jadi dapat warisan. Ya kalau misalnya gratis untuk apa beli ya guys ya. Langsung aja dipasang biar tampilan look kirinya ini makin gacor lagi guys. Sekarang di motor sudah naik tabung rem dari Race Pro dan sekarang prepare instalasi bodi depan plus reflektornya. Ternyata batoknya ini ada yang patah. Slogan kita di sini mau ada penimbung. Panjang potong, kurang Check sambung. the mic and make sure it Nyala sound sambung. right, boys. Oke teman-teman, jadi mungkin sebagai informasi juga ya buat teman-teman yang lagi bangun motor, yang mau upgrade pengereman itu kalian nggak perlu pakai minyak rem yang dot 4 ya. Jadi ini kesalahan kita pribadi juga, dan korbannya sudah memakan satu buah selang rem dari Race Pro yang udah jebol. Ini ketidaktahuan ya, gara-gara kita beli minyak rem Brembo yang dot 4. Jadi ini diperuntukkan untuk motor yang udah high spec ya, speknya udah tinggi kayak Ninja yang seperti itu, dan minyak remnya baru pakai yang dot 4 biar pengeremannya makin pakem lagi. Kalau untuk motoran Matic seperti ini, apalagi cuma sebatas itu nggak perlu, dan ya itu tadi akibatnya selang rem kita jebol. Ini yang dari Race Pro ini jebol, sayang banget, padahal udah satu brand semua bagian pengereman, tapi nggak apa-apa. Yang penting si motor ini bisa ngerem dulu aja ya guys ya. Nanti untuk selang remnya bisa kita ganti. Oke, kurang lebih seperti itu informasinya. Kita lanjut progresan untuk si Kuro KZR. Guys, finally Kuro KZR bagian bodi halus dan bodi kasar sudah terpasang, dan wow, bilet ala-alanya juga sudah bisa aktif guys. Tinggal beberapa finishing touch lagi, kayak kita bakal pasang emblem, dan kayaknya aku nggak pakai livery sama sekali karena aku kurang suka. Aku lebih sukanya yang polosan dan keren seperti ini, simple aja. So langsung aja tinggal kita pasang emblem dan kita akan coba sinematik dan lihat bagaimana tampilan si Kuro KZR ini. Langsung aja. Akhirnya bodi motor Kuro KZR sudah selesai kita pasang, dan kurang lebih seperti ini looknya guys. Setelah penantian panjang, akhirnya motor ini hampir selesai. Sebenarnya masih banyak hal yang harus dilakukan di motor ini, tapi sampai di titik ini pun aku sudah sangat senang banget lihat tampilan motornya. Rasa-rasanya nggak mengecewakan ya. Kita tahu sendiri di episode pertama motor ini tuh kondisinya seperti apa, dan sekarang sudah berubah drastis. Dan moga aja bagian mesinnya aman ya. Ini karena aku belum pakai motor ini kemana-mana, jadi aku masih belum tahu apakah mesinnya itu benar-benar sehat ataukah belum. Yang pasti motor sekarang udah dirakit dan tinggal kita kasih sentuhan terakhir, kayak mungkin upgrade di perbautan. Kemudian yang pasti juga bagian jok ini yang masih ngantuk banget akan kita ganti
Dan ya mungkin tinggal perintilan-perintilan lainnya yang harus kita kerjakan di Kuro KZR ini. Mantap banget. Tentunya masih ada episode-episode selanjutnya. Kalian nantikan aja di vlog dari Juliansyah. Jelas aku mau menikmati dulu tampilan si Kuro KZR untuk sekarang ini ya. Ini yang aku bilang kemarin, look bagian kiri ini yang paling gacor. Wih, menyala kali. Kita akan modif perintilan-perintilan. Ya, kita cicil aja guys ya. Karena budget kita udah mendesak banget. So, mungkin sekian saja video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. And see you in the next video guys. Oke guys, ini kita liput dulu beberapa part yang akan kita pasang, tapi ini enggak semuanya. Untuk di episode kali ini masih ada beberapa lagi yang kita tunggu kayak flasher sand dan masih ada satu lagi nanti kita akan spill aja. Dan di sini kita kasih lihat dulu ada beberapa baut dari Heng yang akan kita pasangkan di si Kuro. Jadi kalau aku yang pesan itu ya Heng punya ya. Kalau ini kan dia satu set, jadi mungkin ya bisa dapat kotak Hengnya. Dan ini karena aku belinya satuan, jadi yang dikasih pakai packingnya tuh ya pakai kantong seperti ini dong. Ini ada tulisan tameng knalpot untuk baut sensor, M18 untuk di kaliper, bracket kaliper, dan ini untuk baut di bagian behel belakang yang hilang itu guys. Pokoknya di sini ada semua. Oh ya, ini satu, ini untuk baut si display. Dan di bagian yang paling atas ini yang kelihatannya mantep banget. Tadi kita sudah sempat fitting di jok yang si Kuro dan kelihatan mewah kali si RV Signature ini. Dan aku pilih yang polosan, nggak ada logo sama sekali. Karena ya kalau aku pikir si Kuro tuh mau konsepnya yang clean look dan proper tapi minim budget aja. Jadi ya aku pakai yang polos dan tapi nggak bohong aku tuh ya. Ini memang mewah itu bahan yang dipakai. Bagian tengah-tengah ini kayak ada serat-seratnya, kemudian untuk motif caturnya ini kelihatan OP banget sih untuk cover jok dari RV ini. Mantap banget, gak sabar bagaimana hasilnya ketika dipasangkan pada Kuro. Jadi kita akan cari info lokasi pemasangan jok yang bagus di daerah Indralaya, dan kalaupun ada nanti kita akan kasih tahu lokasinya juga. Mungkin untuk saat ini kita bakal instalasi dulu perbautan ini, so langsung aja kita pasang. Tapi sebelum kita pasang perbautan tadi, jadi kemarin itu kita sempat ada kendala juga di bagian instalasi knalpot. Ada baut yang patah, satu bautnya patah di bagian knalpot ini. Nggak tahu bautnya yang sebelah kanan sebelah kiri. Yang jelas ini kita sudah belikan yang barunya. Sekarang dengan mekanik lain lagi, mekanik TikTok. Pokoknya daerah situ lah ya. Dan ini bakal kita ganti, mungkin satu aja, biar satunya bisa jadi serep. Setelah ini baru kita pasang perbautan yang sudah kita pesan tadi. Mantap. Oke, sekarang motor udah dipindahkan, so langsung aja kita mulai pemasangan baut-baut yang sudah dipesan kemarin. Untuk tahapannya kita lakukan pemasangan di bagian yang mudah-mudah dulu, kayak di bagian behel belakang ini ya. Oke teman-teman, jadi dari sore tadi kita pemasangan bagian baut behel ya, baut behel belakang ini, dan ternyata ada satu fakta yang aku baru tahu kalau mur dari si behel ini, mur tanam yang ada di dalam chassis itu udah habis guys, alias senainya, bahasa kita tuh senai ya, alias alur si bautnya itu udah polos semua, udah hilang. Jadi si behel ini sebelumnya udah nggak ada ya, jadi aku nerima motor ini tuh dalam kondisi behel ini hilang, nggak ada ya. Dan kemungkinan nggak adanya behel itu gara-garanya si mur tanamnya ini udah habis gitu. Jadi ya daripada dipasang nyusahin aja, dicopot aja sekalian. Makanya aku nerima motor ini dalam kondisi nggak ada behel belakangnya ini. Dan paling untuk kedepannya aku hati-hati aja kalau mau standar 2. Yang jelas bagian baut-baut behel
sudah terpasang. Kita lanjut pemasangan baut stainless dari hang ini di bagian disc brake dan bodinya. Langsung aja. Yo guys, finally malam ini proyekan untuk pasang perbautan udah selesai kapan? Ya kapan? Ya. Wak baru sampai tadi kemana nih orang? Saya minta bantu, ndak datang nih guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Bagian project perbautan udah selesai. Bagian terakhir tuh kita pasang baut bagian bodi ya. Beberapa baut ada yang lupa kebeli bagian ini ya. Bodi kasar yang untuk dipijak ini 1, 2, 3, 4. Masih ngantuk, tapi ya mungkin kita cicil pemasangannya, meskipun nanti rencananya bagian bawah ini bakal kita pasangkan karpet aja. Nggak apa-apa, untuk detail nanti kita belikan aja bautnya. Untuk malam ini aku rasa udah cukup proyekannya. Besok kita akan pasang sarung jok si Kuro, sarung joknya yang kita beli kemarin, yang RV aja. Besok kita akan OTW ke tukang jok, langsung kita instalasi si sarung jok, cover joknya itu ya. Nggak sabar banget bagaimana hasilnya. Langsung aja kita skip prosesnya ke esok hari. Oke, kita udah sampai ke Kang Jok. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke teman-teman, jadi tadi udah sempet ngobrol sama yang punya variasi ini. Ini nama tempatnya tuh Sentral Variasi Motor. Bagi teman-teman yang mau carinya, ini ya alamatnya Jalan Lintas Timur KM 36 Kecamatan Indralaya. Bagi teman-teman yang dari Indralaya mungkin tahu, sebagai patokan itu di sana itu adalah jembatan jalan tol dan itu arah ke Palembang, sedangkan ke sana itu arah ke Kayu Agung. Jadi dia di KM 36 di sini tempatnya. Cukup nyentrik juga, bisa kelihatan kalau ini tuh sebenarnya variasi motor. Ya di sini juga menyediakan berbagai macam part untuk motor kalian, tapi utamanya kayaknya di sini bisa pasang jok ya, sarung jok. Bagi teman-teman yang mau ganti busa dan yang sebagainya, boleh langsung aja mampir ke sini. Oke. Lanjut kita bahas si Kuronya. Jadi si Kuro ini bakal diganti kulit joknya. Sebagaimana yang kita tahu, kulit joknya ngantuk banget dan akan kita ganti seperangkat sama bagian busa-busanya juga. Di sana lagi prosesnya, nanti kita akan lihat. Kemudian untuk bagian joknya sendiri ya, busa-busanya itu konfigurasi yang akan kita pasangkan di bagian depan ya, akan kita pakaikan busa tanam berbahan dasar latex, dan untuk yang belakang tetap pakai busa standarannya aja. Dan aku sudah request sama yang punya variasi sentral kepada Bang Ilham, request kalau di bagian sisi kiri kanannya itu dipasangkan matras ya, biar kelihatan lekuk-lekuk dan kelihatan pokoknya lebih keren dan lebih sporty untuk bagian joknya itu. Untuk gambarannya itu seperti ini, dan itu yang akan kita aplikasikan di Kuro KZR ini. Jadi ini prosesnya, dan ini adalah bagian dari jok lama si Kuro. Dan untuk joknya ini udah apa ya, kelihatan tipis banget, udah sangat wajar untuk diganti, untuk dipermak, karena kita dudukin juga udah sakit banget guys. Untuk sekarang ini joknya masih berproses. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bagian sisi kiri sisi kanan ini akan ditambahin matras biar kelihatan bentuk yang diinginkan. Tujuan matras itu biar ngebentuk ya. Dan di bagian tengah-tengah sini nanti diganti pakai bahan dari latex ya, busa tanam. Bakal dilobangin bagian tengah-tengah ini dan dikasih busa latex tadi. Untuk bagian belakang enggak, karena aku juga jarang bawa penumpang, so yang penting kenyamanan untuk kita dulu ya guys.
So, untuk mempersingkat waktu dan juga masih ada garapan setelah ini, jadi kita langsung kasih cuplikan aja dan kita akan lihat hasil setelah terpasang bagian jok ini. Langsung aja kita ikuti prosesnya. Oke, ini si jok udah ditaruh di motor tapi belum dipasangkan. Nanti kita akan review setelah motor dicuci karena nggak enak, motor sekarang lagi kotor banget. So, langsung aja kita penyelesaian ini dan kita akan bawa ke tempat yang cukup keren untuk kita lakukan sinematik. So, langsung aja. Oke teman-teman, ini untuk closingan untuk episode kali ini. Jadi bagian jok dan perbautan sudah kita upgrade. Mungkin kita mulai liput dari perbautan yang sudah kita upgrade. Kita mulai dari tampak depan, yang mana kalau kita lihat ini ya, perbautan bagian disc brake, kemudian ada lagi penyambung antara shock dan juga bracket caliper berserta dari bracket caliper ke kalipernya itu sendiri udah diganti pakai punyanya Heng, dan berikut sampai ke bagian atas ini juga. Bagian body sudah ditambahkan juga seperti di bagian sini. Kalau kita lihat 1 2 3 4 dan masih banyak lagi. Kalau aku nggak salah hitung bagian body ini terdapat 20 piece ya kalau dari Heng, tapi yang aku pasang ini nggak nyampe 20 guys. Dan lanjut di bagian sini juga kita ganti bautnya, ini untuk baut body juga, dan bagian CVT udah lama kita ganti. Nah ini bagian box filter udah lama, bagian CVT juga udah lama. Yang jelas udah kita upgrade ke baut dari Heng ya, baut stainless punya. Sampai ke bagian sini juga ini sudah kita ganti pakai Heng. Lanjut lagi, apalagi yang udah diganti baut-bautnya? Kayaknya habis ya. Oh ya, di bagian tameng juga diganti sampai ke bagian behel yang kemarin behelnya hilang, dan ternyata senai dari behel atau alur dari murnya ini udah habis. Jadi sekarang ini terpasang ala kadarnya aja, nggak bisa dipegang dengan kuat. Lebih seperti itu untuk perbautan. Lanjut yang kita upgrade di video kali ini yakni bagian jok. Kita lakukan retrim alias covernya diganti, dan untuk joknya sendiri ya, busanya ini kita pampas. Jadi di bagian sini kiri kanan dipampas, kemudian dikasih lagi matras biar kelihatan lekuk atau nut dari joknya itu sendiri. Dan di bagian tengah-tengah sini ini dibolongin kemudian ditambah busa latex. Busa latex itu yang paling lembut punya ya guys ya. Pokoknya udah yang bagus. Untuk latex itu dia empuk dan nyaman. Dari itu kita upgrade ke busa latex di bagian tengahnya, tapi nggak ke seluruhnya karena ya budget ya guys ya. Dan untuk looksnya ini mantap banget. Ini jok dari RV punya, RV Signature V2, dan ini yang aku pesan ini tanpa logo ya, alias polosan aja. Biasanya kalau RV itu ada logo di sini ataupun di sini, tapi ini aku pesan tanpa logo sama sekali. Karena aku pengennya motor ini tuh kelihatannya clean, so kira-kira seperti ini tampilan jadinya. Sebenarnya project kita masih banyak, kayak bagian knalpot ini kan aku masih pinjem, dan nanti kita akan balikan, kita bakal ganti knalpot lagi, dan mungkin bagian stop lamp bakal kita upgrade juga, tapi itu di next video lagi, kita akan buatkan videonya juga. Nah aku pikir demikianlah untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian hasil akhirnya? Kalian tinggal komen saja di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, and see you in the next video guys.